Patrick Kluivert yakin timnas Indonesia akan memecahkan rekor buruk tidak pernah menang melawan Australia yang sudah bertahan 44 tahun dalam duel kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Kamis 20 Maret. Timnas Indonesia sudah tidak pernah menang atas Australia sejak 1981. Kemenangan terakhir tim Garuda atas Sekerus terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1982. Sementara itu, dalam konferensi pers jelang Australia versus Indonesia di Sydney, Rabu 19 Maret, Kluivert mengakui timnya tidak memiliki cukup waktu untuk benar-benar menerapkan ide permainan pada skuad timnas Indonesia. Namun pelatih asal Belanda tersebut yakin timnas Indonesia siap menantang kemenangan pertama atas Australia sejak 1981. Perubahan tidak mungkin dilakukan saat ini, tetapi tentu saja ada hal-hal yang tidak hanya saya jelaskan di sini, tetapi akan ada beberapa hal berubah. Tetapi itu hanya di antara kita. Saya pikir tim sudah siap, mereka tahu apa yang kami harapkan besok. Jadi kami tak sabar untuk memainkan pertandingan itu, ujar Kluivert dikutip dari Reuters. Ya, Kluivert mengatakan bahwa dia, para asisten timnas Indonesia hingga Jordi Cruyff yang menjabat sebagai penasihat teknis tidak pernah berhenti bekerja sejak ditunjuk oleh PSSI. Kerja keras itu demi timnas Indonesia meraih sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sangat senang dengan kualitas yang kami miliki dalam tim. Semuanya bisa lebih baik. Kami tidak punya banyak waktu untuk berlatih, tetapi saya masih punya firasat yang sangat bagus tentang tim saya, tentang para pemain secara individu, dan kita lihat saja besok, ucap Patrick Kluivert. Patrick Kluivert masih menyimpan misteri sebelum melakoni debutnya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut datang dengan banyak keraguan. Pasalnya, sang pelatih dituntut bisa melebihi kesuksesan pendahulunya yaitu Sinteyong. Selain itu, karirnya sebagai pelatih juga kurang begitu bersinar. Meskipun begitu, sedikit optimisme boleh kita sandarkan kepada juru taktik 48 tahun tersebut. Pasalnya, pria asal Belanda tersebut juga membawa sejumlah asisten top dari negeri kelahirannya itu. Jika melihat gambaran karir para staf pelatih timnas Indonesia saat ini, ada dua pola yang kemungkinan bakal jadi andalan. Patrick Kluivert kemungkinan bisa mengandalkan formasi 4-2-3-1 atau 3-4-3. Jika mengandalkan pola 4-2-3-1, maka formasi 4 back akan diserahkan kepada Kevin Dix, Miss Hilgers, JHS, dan juga Calvin Verdonk. Sementara duet gelandang bertahan akan diemban oleh Joe Pelupessy dan juga Tom Haye. Satu gelandang serang kemungkinan bakal diemban oleh Marcelino Ferdinand. Pos ujung tombak nomor 9 kemungkinan akan ditempati oleh Ole Romeni dan diapit oleh dua pemain yaitu Dean James dan juga Robert Strike. Jika formasi 3 back yang diandalkan besok, maka formasi gaya Sinteyong bisa jadi pilihan. Pos back tengah akan diturunkan kepada Rizky Ridho, Miss Hilgers, dan juga JHS. Dua pos wingback bakal diemban oleh Kevin Dix dan juga Calvin Verdonk. Sementara Joe Pelupessy akan diduetkan dengan Tom Haye. Kemudian Ole Romeni tetap jadi tumpuan di sektor depan dan diapit oleh Dean James serta Marcelino Ferdinand. Skuad Garuda sudah siap tempur untuk menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer timnas Indonesia Sumarji memberikan update terbaru soal kondisi para pemain hari ini. Menurutnya tidak ada pemain yang mengalami cedera. Persiapan tim saat ini juga berjalan bagus sebelum lawan Australia. Pihaknya menyebutkan bahwa pemain tidak ada masalah adaptasi dengan skema Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia saat ini. Semua pemain bisa menikmati semua sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert. Perihal adaptasi dengan pelatih baru, semua senang, ujar Sumarji. Tidak ada masalah, semua berlatih dengan sangat serius untuk menghadapi laga melawan Australia. Apalagi kita didukung penuh oleh beberapa asisten pelatih berkualitas. Tidak ada masalah, jelas Sumarji. Meskipun begitu, Sumarji juga mengakui masih mengkhawatirkan kondisi Kevin Dix. Pemain 28 tahun tersebut sempat mengalami cedera pada pekan lalu saat membela FC Copenhagen. Dan berdasarkan pemeriksaan terkini, Kevin Dix tidak mengalami cedera yang cukup parah. Australia bakal menjamu timnas Indonesia pada Kamis 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium sore waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Tony Popovic tidak datang dalam kondisi yang ideal. Sekerus datang dengan badai cedera sebelum jumpa dengan timnas Indonesia. Australia kehilangan sejumlah pemain kunci di sektor belakang. Tak tanggung-tanggung terdapat 6 pemain yang harus menepi karena cedera, seperti Harry Souttar, Joe Gauci, Alessandro Sirsati, Riley McCurry,
Jordan Boss, dan juga Hayden Matthews. Meskipun begitu, Sumarji selaku manajer timnas Indonesia enggan meremehkan kekuatan lawan saat ini. Dirinya mengaku bahwa saat ini timnya harus terus fokus menatap jalannya pertandingan. Kedua tim punya persiapan yang minim karena banyak pemainnya yang bermain di Eropa. Kita tidak boleh meremehkan tim lawan, ujar Sumarji pada Rabu 19 Maret 2025. Kita harus fokus. Ya, kita memang persiapannya sangat minim menghadapi mereka. Tapi ingat, mereka juga punya persiapan minim karena mayoritas pemainnya bermain di Eropa. Jadi, tinggal siapa yang dapat Dewi Fortuna nanti. Tapi yang jelas kami akan berusaha semaksimal mungkin demi mendapatkan poin dari sini, ujar Sumarji. Kapten Timnas Indonesia J.H. menjawab pertanyaan dari awak media Australia soal deretan pemain baru di skuad Garuda. Dalam skuad Timnas Indonesia saat ini terdapat 20 pemain naturalisasi yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Selain itu di skuad kali ini ada 5 pemain baru yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. 5 pemain tersebut ialah Oli Romeni, Joe Pelupessy, Dean James, Emil Audero, dan juga Septian Bagaskara. Banyaknya pemain baru di skuad Timnas Indonesia, baik dari jalur naturalisasi atau debutan dari Liga 1, tidak membuat J.H. khawatir. Pemain belakang Venezia FC tersebut memberikan pesan berharga kepada para pemain yang telah memutuskan membela Timnas Indonesia. Ya, sekarang menurut saya, evaluasinya adalah kami melakukan pekerjaan yang baik dalam menarik pemain baru, ujar J.H. pada konferensi pers sebelum laga Australia versus Timnas Indonesia pada hari Rabu ini. Jadi, kami harus bermain untuk Indonesia, bermain untuk keluarga, bermain untuk negara. Seperti saya sejak hampir 1 tahun yang lalu, dan saya pikir mereka melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal itu. Lanjutnya, J.H. juga menegaskan bahwa setiap pemain bakal memberikan segalanya demi lambang Garuda di dada. Kapten Timnas Indonesia J.H. menepis anggapan bahwa pemain diaspora yang didominasi pemain naturalisasi tidak punya ikatan emosional dengan sepak bola Indonesia. Hal ini menjadi perhatian jurnalis Australia menjelang laga Australia versus Indonesia di Stadion Sydney Football Kamis 20 Maret malam waktu Australia atau sore waktu Indonesia Barat. Menurut J.H. semua pemain punya ikatan batin yang sama. Semua pemain bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik bagi Garuda. Dan J.H. memastikan semua pemain saling bicara. Kami berbicara di antara para pemain tentang arti pertandingan ini bagi kami. Dan saya tidak mengharapkan apapun selain penampilan terbaik kami besok, kata J.H. sumber Reuters. Sangat penting bagi semua orang untuk memahami bahwa kami berjuang dan mewakili negara kami. 280 juta orang mendukung kami, tegas J.H. Ya, J.H. juga menegaskan bahwa ia sama sekali tidak merasa tertekan menjelang pertandingan ini. Sebaliknya, J.H. merasa seperti ada doa dan juga dukungan besar yang mengiringinya. Sebelumnya pada pertandingan leg pertama di Jakarta, laga kedua tim berakhir imbang 0-0. Karena itu kedua tim sama-sama percaya diri bisa meraih poin dari pertandingan ini. Bek Timnas Australia Aziz Behich menilai laga melawan Timnas Indonesia akan ketat. Australia akan berusaha untuk mengejar kemenangan demi mempertahankan posisi kedua klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu Indonesia siap setidaknya membawa pulang 1 poin dari markas tim yang berjuluk Socceroos itu. Pada pertemuan terakhir kedua tim harus bermain imbang 0-0 saat berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Aziz Behich menjelaskan bahwa bermain di markas Timnas Indonesia cukup menyulitkan. Namun dia menyadari bahwa tidak ada pertandingan yang mudah di laga internasional. Pemain yang berusia 34 tahun tersebut melanjutkan, saat ini mereka harus bangkit dan juga mengejar poin penuh. Persiapan Socceroos juga sudah maksimal untuk pertandingan kali ini. Selain itu, tim pelatih juga sudah menyusun taktik terbaik untuk melawan skuad Garuda. Aziz menegaskan bahwa semua pemain dalam ambisi tinggi untuk mengamankan poin dari Indonesia. Mereka akan berjuang keras untuk bisa mencapai misi tersebut. Anda yakin jika kami dapat tampil besok malam, kami akan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, ucap Aziz Behich. Pelatih Timnas Australia Tony Popovic mendoakan Patrick Kluivert sukses sebagai pelatih Timnas Indonesia, tapi tidak dalam laga Australia versus Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis 20 Maret. Di samping itu, Popovic pernah saling berhadapan dengan Patrick Kluivert ketika masih aktif bermain di Premier League. Popovic dan juga Kluivert 2 kali bertemu di Premier League. Pertemuan itu terjadi pada musim 2004-2005. Waktu itu ketika Popovic menjadi kapten Crystal Palace,
dan Kluivert memperkuat Newcastle United. Pertemuan pertama terjadi di Selhurst Park, Marseille, 20 November 2004. Waktu itu Newcastle United menang 2-0 dan Patrick Kluivert sukses mencetak gol pertama The Magpies. Sementara pertemuan kedua terjadi 30 April 2005. Laga berakhir imbang tanpa gol dan Patrick Kluivert baru masuk pada menit ke-69 menggantikan Sola Aebi. Kemudian di sisi lain sebagai pelatih keduanya pernah saling berhadapan ketika awal karir menjadi pelatih. Momen itu terjadi pada tahun 2010 ketika Patrick Kluivert menjadi asisten pelatih di Brisbane Roar dan Popovic menjadi asisten Sydney FC. Ketika itu Brisbane Roar menang 1-0 lewat gol Sergio Van Dijk. Banyak kenangan yang saya punya tentang Kluivert sebagai pemain. Dia pesepak bola yang bagus. Sekarang kita melihat dia sebagai pelatih Indonesia. Saya sudah melihat karir dia di sejumlah peran sebagai asisten pelatih dan kesempatan sebagai pelatih. Dia tentunya akan punya strategi tersendiri untuk laga besok. Saya akan doakan dia sukses, tetapi tidak untuk pertandingan besok, ucap Popovic menambahkan. Lebih lanjut, Popovic mengaku buta dengan kekuatan timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert. Namun Tony Popovic enggan terlalu fokus dalam strategi apa yang akan digunakan oleh Indonesia. Saya tidak berada di sana saat pertandingan di Jakarta, tapi sudah seharusnya kami menganalisis kekuatan Indonesia. Kami tahu mereka punya pelatih baru. Kami tidak tahu bagaimana dia akan menentukan strategi. Tentu kami sudah melihat apa yang dia lakukan di karir sebelumnya, terkait struktur dan juga bentuk permainan, kata Kluivert. Tapi kami harus fokus pada diri sendiri dan kami tahu bahwa kami bisa menghadapi struktur permainan apapun. Kami percaya diri bisa mengatasi hal itu. Kami percaya diri bisa memainkan sepak bola kami sendiri, ujar Popovic. Masyarakat Malaysia menyebut timnas Indonesia akan kalah 0-10 dari timnas Australia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Komentar itu disampaikan di unggahan salah satu akun TikTok yang gemar memberikan prediksi hasil pertandingan, yakni @pahithalabi91. Australia 10-0 Indonesia, tulis akun @nizar.anwar. Kemudian komentar akun @nizar.anwar menyulut emosi netizen Indonesia. Sejumlah netizen tanah air menyerang balik akun tersebut. Tim badut keluar, kata akun @brilian merujuk kepada timnas Malaysia yang gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kau lupa lawan kau Vietnam, sambung akun @garudafootball_. Menyindir timnas Malaysia yang hanya akan menghadapi Vietnam, Nepal, dan juga Laos di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Terlepas dari sederet komentar tersebut, timnas Indonesia siap menantap laga lawan Australia. Semalam, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk pertama kalinya memimpin sesi latihan skuad Garuda. Setelah melihat kualitas pemain timnas Indonesia, Patrick Kluivert optimistis skuad Garuda menang di markas Australia. Hari ini juga Patrick Kluivert akan menentukan 23 pemain yang didaftarkan melawan timnas Australia. Dan hal itu berarti Patrick Kluivert akan mencoret 6 sekaligus sebelum menghadapi skuad Socceroos. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta 25 Maret 2025. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada kesempatan ini, PSSI telah memberikan jatah kepada supporter Bahrain sebanyak 3.000 tiket. Namun kuota tersebut rupanya tak diambil. Hal ini diungkapkan langsung oleh Marshall Masita selaku Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI. Kebetulan slot kita 3.000, tapi sampai hari H mereka tidak ambil sama sekali, kata Marshall Masita sumber laman Antara. Oleh karena itu tiket yang ada untuk supporter tamu lalu kini dialihkan. Tiket tersebut nantinya bakal dijual by the way. Jadi ya kita nggak bisa menunggu. Lalu kita harus sesuai deadline. Jadi kuota tiket tersebut kita alihkan. Kita sudah jual by the way. Sudah termasuk yang kemarin kita umumkan, kita sudah kasih kesempatan. Tapi sampai dengan tenggat waktu mereka juga nggak ambil, ujar Masita. Sementara itu hal ini tentu saja mendapatkan sorotan dari media Vietnam Soha. Soha menilai apa yang terjadi cukup aneh. Media Soha lalu berpendapat bahwa supporter Bahrain takut ke Indonesia karena masalah keamanan. Ya, sebagai informasi, fans sepak bola Indonesia sempat dibuat geram ketika timnas Indonesia gagal mengalahkan Bahrain pada leg pertama
Kala itu kekecewaan supporter didasari dari beberapa keputusan wasit yang dinilai menguntungkan Bahrain. Akibat kejadian ini, Bahrain sempat mengajukan permintaan untuk merubah lokasi duel melawan timnas Indonesia ke tempat netral. Namun permintaan tersebut ditolak. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.